Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami kelompok 2 yang beranggotakan Muhammad Akli dan Lavenia Regita Desianti akan membahas tentang kaifiat wudhu dan mandi. Materi yang pertama adalah pengertian dan dasar hukum wudhu. Pengertian wudhu. Adapun wudhu menurut bahasa adalah bersih atau indah. Wudhu menurut istilah syariat Islam adalah membersihkan anggota wudhu dengan air yang suci dan mensucikan sesuai dengan syarat dan rukun tertentu, bertujuan untuk menghilangkan hadas kecil, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki." Quran Surah Al-Maidah ayat 6. Adapun dasar hukum wudhu terkandung dalam ayat berikut yang memiliki arti, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air, kakus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Selanjutnya adalah syarat-syarat dan rukun-rukun wudhu. Syarat-syarat wudhu. Wudhu itu mempunyai beberapa syarat, diantaranya adalah airnya harus mutlak dan suci, tidak sudah dipergunakan untuk menghilangkan kotoran dan hadis, juga bukan air curian, airnya halal. Seperti penggalan hadis berikut, "Innal ma'at tahurun la yunajjisu shay'un." Sesungguhnya air itu suci, tidak ada yang dapat menajiskannya. Hadis riwayat Tirmizi. Dan adapun perintah untuk tidak mencuri ada dalam ayat Quran surah An-Nisa 29 yang memiliki arti, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil." Berarti air wudhu itu harus air halal, bukan air curian. Yang kedua, tidak adanya larangan mempergunakan air, baik karena sakit atau karena sangat membutuhkannya. Yang ketiga, membersihkan batas yang mencegah sampainya air ke kulit. Dijelaskan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya ada seseorang yang berwudu dan meninggalkan satu tempat di kakinya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihatnya, maka beliau bersabda, "Kembali dan perbaiki wudu Anda." Maka dia kembali kemudian sholat. Yang keempat adalah waktunya luas. Selanjutnya adalah rukun-rukun wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat yaitu tujuan untuk melakukan dengan motivasi dorongan untuk mengikuti perintah-perintah Allah. Para ulama mazhab sepakat bahwa niat itu termasuk salah satu rukun fardu dalam wudhu dan tempatnya pada waktu melaksanakan wudhu. Seperti pada hadis berikut, "Al-a'malu bin nabi walikulli amri ma nawa." Semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kedua, membasuh muka. Yang dimaksud dengan membasuh muka adalah mengalirkan air pada muka. Ia wajib satu kali saja. Batasnya dari tumbuh rambut sampai pada ujung dagu. Adapun hadis yang menjelaskan ini yaitu hadis berikut yang memiliki arti merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau akan berwudu, beliau mengambil segenggam air, kemudian beliau basuhkan ke wajahnya sampai ke tenggorokannya,
Kemudian beliau menyela-nyela jenggotnya. Kemudian beliau mengatakan, demikianlah cara berwudu yang diperintahkan Robku kepadaku. Hadis riwayat Daud. Yang ketiga, membasuh kedua tangan. Kaum muslimin sepakat bahwa membasuh kedua tangan sampai 2 siku-siku satu kali adalah wajib. Dijelaskan dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi yang artinya, kemudian beliau membasuh tangannya yang kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh tangannya yang kiri sampai siku sebanyak 3 kali. Lalu mengusap kepala. Ada beberapa pendapat tentang hal ini, namun karena kita di Indonesia yang mayoritasnya bermazhab Syafi'i, maka penjelasan tentang mengusap kepala ini penulis ambil dari pendapat Syafi'i. Syafi'i berpendapat wajib mengusap sebagian kepala sekalipun sedikit, tetapi cukup dengan membasahi atau menyiram sebagai pengganti dari mengusap. Tertib atau mualat yaitu berurutan antara membasuh anggota wudu, dan apabila telah selesai dari satu, lalu pindah melakukan pada anggota selanjutnya dengan segera. Sunat wudu. Sunat wudu sangat banyak sekali, diantaranya 1. Membaca basmalah. Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk mengucapkan basmalah setiap memulai sesuatu amalan atau melakukan aktivitas apapun. Nah, sebelum Anda berwudu, disunahkan untuk membaca basmalah. 2. Mencuci tangan 3 kali sebelum berwudu. Sebelum berkumur-kumur, pastikan Anda telah melaksanakan sunnah ini, yaitu mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali. 3. Bersiwak atau menggosok gigi. Bersiwak adalah aktivitas menggosok gigi menggunakan kayu khusus untuk menghilangkan kotoran di gigi dan membersihkan mulut. Sunnah dalam berwudu ini diantaranya ialah bersiwak ketika berwudu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita disunatkan untuk bersiwak atau menggosok gigi sebelum berwudu. Selanjutnya adalah tayamum, yaitu mendahulukan bagian kanan dari kiri. Ketika Anda hendak bertayamum, disunahkan untuk mendahulukan bagian kanan dari kiri. Maksudnya berwudu itu mendahulukan bagian yang kanan dari yang kiri, seperti pada hadis yang diriwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, dahulu Nabi Shallallahu alaihi wasallam amat menyukai memulai dengan kanan dalam mengenakan sandal, menyisir rambut, bersuci, dan dalam urusan yang penting semuanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. 8. Melebihkan bilasan anggota wudu ketika membasuh kedua tangan dan kaki melebihi batasan seharusnya. Saat Anda membasuh kedua tangan dan kaki, disunahkan untuk melebihkan jumlah basuhan dari yang dianjurkan. Yang selanjutnya, menyela-nyela jari jemari tangan dan kaki. Setelah itu, menggosok anggota wudu. Yang ke-11, mengusap bagian telinga dengan jari telunjuk dan bagian luar telinga dengan ibu jari. Khusus bagian dalam telinga, usaplah dengan menggunakan jari telunjuk Anda, dan bagian luar telinga dengan ibu jari. Ini juga merupakan sunnah berwudu, berkesinambungan atau tanpa jeda dalam melaksanakan wudu. Yang ke-13, hemat menggunakan air. Banyak dari kita ketika berwudu menggunakan air secara berlebihan. Berhematlah memakai air saat Anda berwudu, karena Rasulullah SAW juga melarang pemborosan air. Seperti dalam hadis berikut, Nabi melihat saat yang sedang berwudu, lalu beliau berkata, pemborosan apa itu? Hai saat bertanya, apakah dalam wudu ada pemborosan? Nabi menjawab, ya,
meskipun kamu berwudu di sungai yang mengalir. Hadis riwayat Ahmad. Lalu Nabi melihat Sa'ad yang sedang berwudu. Lalu beliau berkata, "Pemborosan apa itu? Hai Sa'ad." Sa'ad bertanya, "Apakah dalam wudu ada pemborosan?" Nabi menjawab, "Ya, meskipun kamu berwudu di sungai yang mengalir." Hadis riwayat Ahmad. Lalu yang ke-14, membaca doa setelah wudu. Doanya seperti berikut: Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya, aku bersaksi bahwasanya tiada sesembahan yang benar kecuali Allah SWT. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku hamba yang bertaubat, dan jadikanlah aku sebagai orang yang bersuci. Yang ke-15, melaksanakan salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Setelah Anda selesai melakukan wudu secara sempurna, disunahkan pula melaksanakan salat sunnah wudu 2 rakaat. Selain mabuk-mabukan, naik pitam, dan yang lain tadi, ada juga hilang akal, yaitu tidur. Ada beberapa pendapat tentang tidur, yaitu menurut Syafi'i, kalau anusnya tetap dari tempat duduknya seperti mulut botol yang tertutup, maka tidur yang demikian itu tidak sampai membatalkan wudu, tapi bila tidak, maka batal wudunya. Lalu menurut Imamiyah, jika dia tidur fungsi pendengaran, penglihatannya tidak berfungsi dan dia tidak dapat memahami pembicaraan atau mendengar orang yang ada di sekitarnya, maka wudunya batal. Seperti pada hadis berikut yang memiliki arti, siapa yang tidak maaf siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Menurut Hanafi, jika ia tidur sambil terlentang atau tertengkuluk pada salah satu pahanya, maka wudunya batal. Tetapi jika dia tidur duduk berdiri, ruku atau sujud, maka wudunya tidak batal. Menyentuh ini menyentuh wanita atau laki-laki, atau menyentuh kemaluan, dubur atau kubur. Menurut Syafi'i, kalau orang yang berwudu itu menyentuh wanita lain tanpa ada aling-aling batas, maka wudunya batal. Tapi kalau bukan wanita lain seperti saudari wanita, maka wudunya tidak batal. Seperti pada hadis berikut yang memiliki arti dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Ibnu Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, mencium istri dan menyentuhnya termasuk mula masah. Siapa yang mencium istrinya atau menyentuhnya maka wajib baginya berwudu. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Baihaqi. Sanad hadis ini paling sahih. Menurut Hanafi, wudu itu tidak batal kecuali dengan menyentuh yang sentuhan itu dapat menimbulkan ereksi pada kemaluan. Menurut Imamiyah dan Hanafi, menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Menurut Maliki, ada hadis yang diriwayatkan oleh mereka yang membedakan antara menyentuh dengan telapak, yakni jika ia menyentuh dengan telapak bagian depan maka membatalkan wudu, tapi jika menyentuh dengan belakangnya tidak membatalkan wudu. Ini diambil dari buku Al-Bidayah wa Al-Nihayah karya Ibnu Rushd dalam pembahasan Nawaqidul Wudu. Adapun hadis di bawah ini yang menyebutkan bahwa Nabi SAW menyentuh Aisyah ketika salat itu adalah sentuhan ada kain yang menghalangi, sebab orang yang tidur biasanya menggunakan kain selimut, sehingga sentuhan jika ada kain penghalang maka wudunya tidak batal. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW melakukan salat sementara Aisyah tidur di antara beliau dan arah kiblat. Apabila Nabi hendak sujud, beliau geser kaki Aisyah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun
hadis lain yang menjelaskan tentang menyentuh, yang di sini adalah hadis yang menjelaskan tentang menyentuh kemaluan. Siapa yang menyentuh kemaluannya maka harus berwudu. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi. Maka oleh karena itu menyentuh kemaluan, dubur atau kubul itu diwajibkan berwudu. Itu membatalkan wudu. Selanjutnya adalah muntah. Menurut Syafi'i, Imamiyah dan Maliki, muntah tidak dapat membatalkan wudu. Sedangkan menurut Hambali, ia dapat membatalkan wudu secara mutlak. Dan menurut Hanafi, ia dapat membatalkan wudu kalau sampai memenuhi perut. Selanjutnya darah dan nanah. Sesuatu yang keluar dari badan bukan dari dua jalan, kubul dan dubur, seperti darah dan nanah. Maka menurut Imamiyah, Syafi'i dan Maliki, ia tidak membatalkan wudu. Hanafi ia dapat membatalkan wudu jika mengalir dari tempat keluarnya. Hambali ia dapat membatalkan wudu dengan syarat darah dan nanah yang keluar banyak. Selanjutnya tertawa. Tertawa itu dapat membatalkan salat menurut kesepakatan semua kaum muslimin, tetapi tidak dapat membatalkan wudunya ketika waktu salat maupun di luarnya, kecuali menurut Hanafi. Selanjutnya daging unta. Kalau orang yang mempunyai wudu itu memakan daging unta, maka wudunya batal. Pendapat ini hanya menurut Hambali. Selanjutnya darah haid. Al-Alamah Al-Hilli dalam bukunya Al-Tuzkirah menjelaskan, beliau termasuk salah seorang ulama besar ahli fikih dari kalangan imamnya. Darah haid itu kalau sakit ya wajib berwudu. Begitulah menurut pendapat ulama kami, kecuali Ibnu Abi Uqail. Sedangkan menurut Maliki, bagi orang yang haid tidak diwajibkan berwudu. Baik, sekarang saya akan menjelaskan pengertian dan dasar hukum mandi. Pengertian mandi menurut bahasa yaitu al-ghazal atau al-ghuzul, yang berarti mengalirnya air pada sesuatu. Menurut istilah yaitu meratakan air pada seluruh badan, dari ujung rambut sampai ujung jari kaki, disertai dengan niat sesuai dengan keperluannya. Mungkin untuk menghilangkan hadas besar atau mandi sunnah. Pengertian mandi besar adalah mandi untuk bersuci dari hadas besar. Dasar hukum mandi yaitu wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan mandi secara mutlak. Lalu, rukun mandi. Yang pertama adalah niat. Niat dan doa secara umum. Niat untuk menghilangkan hadas besar bagi laki-laki dan perempuan. Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, niat dan doa setelah menstruasi. Nawaitul ghusla li rafil hadasil haidil lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari haid karena Allah Ta'ala. Selanjutnya, hal-hal yang menyebabkan mandi. Sebab-sebab wajib mandi ada 6. 3 diantaranya biasa terjadi pada laki-laki dan perempuan, dan 3 lagi tertentu atau khusus pada perempuan saja. Yang pertama, bersetubuh, baik keluar mani ataupun tidak. Yang kedua, keluar mani, baik keluarnya karena bermimpi ataupun sebab lain dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan. Yang ketiga, mati. Orang Islam yang mati fardu kifayah atau muslimin yang hidup memandikannya, kecuali orang yang mati syahid. 4. Haid. Apabila seorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan dapat bercampur dengan suaminya. Dengan mandi, itu badannya pun menjadi segar dan sehat kembali. Yang kelima, nifas. Yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Yang keenam, melahirkan. Baik anak yang dilahirkan itu cukup umur ataupun tidak, seperti keguguran. Niat dan doa setelah nifas. Nifas adalah situasi di mana rahim perempuan mengeluarkan darah karena atau setelah melahirkan selama kurang lebih 40 hari.
masa di mana darah nifas keluar, perempuan dilarang untuk sholat dan puasa. Niatnya, nawaitul gusla liraf'in hadasin nifasi lillahi ta'ala. Artinya, aku niat mandi wajib untuk mensucikan hadas besar dari nifas karena Allah Ta'ala. Rukun mandi yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh. Sunnah mandi. Yang pertama, menyiramkan air dari kepala tubuh sebelah kanan, kemudian tubuh sebelah kiri. 2. Berwudu sebelum mandi. Yang ketiga, menggosokkan badan dengan tangan. 4. Berurutan. Yang kelima, membaca bismillah. Selanjutnya adalah mandi yang disunahkan. Yang pertama, mandi untuk sholat Jumat. 2. Mandi untuk sholat hari raya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. 3. Mandi untuk sholat istisqa atau mandi untuk minta hujan. 4. Mandi untuk sholat gerhana matahari. 5. Mandi untuk sholat gerhana bulan. 6. Mandi sesudah memandikan mayat. 7. Mandi orang gila sesudah sembuh. 8. Mandi orang pitam sesudah sadar. 9. Mandi untuk mengerjakan ihram. 10. Mandi untuk masuk Mekah bagi orang haji atau umroh. 11. Mandi orang kafir ketika memeluk Islam. 12. Mandi bagi yang masuk Arafah pada 9 Zulhijjah. 13. Mandi bagi orang yang ingin bermalam di Musdalifah. 14. Mandi bagi orang yang ingin melempar jumrah. 15. Mandi untuk mengerjakan tawaf kudum. 16. Mandi untuk mengerjakan tawaf ifadah. Dan yang terakhir, mandi untuk mengerjakan tawaf wada.